Irma Ahmalia Eskom MPD. Yang saya hormati pengajar praktek Ibu Penny Lestari MPD. Yang saya hormati Ibu Erna Kusmawati SPD, calon guru penggerak angkatan 7. Yang saya hormati pula para peserta pendampingan individu. Puja dan puji syukur alhamdulillah, mari kita bersama haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya terhadap kita semua. Sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa diberi nikmat dan karunia kesehatan hingga kita masih dipertemukan di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Dan tidak lupa pula sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Untuk mempersingkat waktu, maka perkenalkanlah saya untuk membacakan susunan acara kegiatan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat acara inti, dan acara yang kelima yaitu penutup. Masuk ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah bersama-sama kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Dwiti Widiati SPD. Kepadanya kami persilahkan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi mandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 1 Pemalang, Ibu Irma Ahmalia Eskom MPD. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Penny selaku pendamping untuk calon guru penggerak
atas nama Ibu Erna Kusmawati dari SMK Muhammadiyah Satu Malang. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMK Muhammadiyah Satu Malang, dan yang kami banggakan Ibu Erna Kusmawati calon guru penggerak. Ini alhamdulillah sudah pekan keberapa, sudah hari keberapa ini ya, karena nanti mudah-mudahan sampai dengan 3 bulan ya, 6 bulan, sampai 6 bulan sehat Bu Erna. Dan terima kasih sekali kepada Bu Beni yang sudah mendampingi dan juga memfasilitasi sehingga terbentuk Bu Erna yang sekarang lebih baik dari sebelumnya, penuh semangat, motivasi, dan menebarkan virus positif Bu Beni. Alhamdulillah. Marilah tak henti-hentinya senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabatnya, dan mudah-mudahan melimpah kepada kita semua sebagai umatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, ini terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan dilibatkan dalam pendampingan individu yang ditujukan kepada Bu Erna selaku calon guru penggerak. Dan ini terima kasih juga kepada Ibu Beni yang berarti hadir di SMK Satu Malang. Setahu saya ini yang kedua, tapi tidak tahu kalau sudah lebih dari itu langsung menemui Bu Erna. Tapi kalau yang saya ketemu 2 kali sih Bu Beni. 2, alhamdulillah. Artinya saya tidak menghilang. Saya alhamdulillah masih bisa menyambut beliau, dan mohon maaf Bu ini di sini beginilah kondisinya. Tadi Bu Beni kesannya katanya di depan itu kelihatannya sepi, tapi kalau masuk dalam ternyata ramai. Ini kesannya beliau demikian, dan mudah-mudahan ramainya tapi ramai nuansa anak-anak yang sedang memang menimba ilmu seperti itu, okay? Dan ini beberapa guru sesuai dengan yang diminta oleh Bu Erna, hanya perwakilan, betul ya Bu Erna? Tidak seluruhnya. Jadi ini hanya perwakilan, dan hari ini sesuai dengan kemarin informasinya Bu Erna itu terkait dengan pembahasan diskusi visi sekolah ya Bu Erna. Ya, dan prakarsa perubahan sekolah. Nah, mohon nanti karena di sini itu full time direkam di Bapak Ibu, mohon nanti tingkah-tingkah yang aneh jangan, karena ini full direkam, okay? Dan mohon partisipasinya, diskusi yang membangun dan yang interaktif. Jadi ini mohon kerjasamanya kepada Bapak Ibu sekalian agar kegiatan Bu Erna program yang hari ini itu tercapai sesuai harapan, dan tentunya mohon bimbingan dan arahan Bu Beni, okay? Karena ini terus terang Bu Beni baru pertama ini Bu Erna yang pertama ini yang menjadi calon guru penggerak. Sebenarnya yang daftar banyak waktu itu sudah saya sampaikan juga, tapi alhamdulillah ini ada yang nyantol Bu Erna, dan mudah nanti di tahap berikutnya ada lagi. Dan ini kemarin juga sudah beberapa kali Bu Erna memberikan sosialisasi, memberikan virus positif ke Bapak Ibu guru yang lain. Waktu itu sudah dilaksanakan, hanya saja tanpa pendampingan dari fasilitator. Tapi itu mungkin salah satu tugas dari CGP. Ini sebagai pengantar saja. Mohon kepada Bapak Ibu yang dilibatkan di sini, mohon kerjasama dan bantuannya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Bismillah, mudah-mudahan kegiatan pada pagi hari ini diberikan kemudahan serta kelancaran. Oke. Nah, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Irma Ahmalia Eskom MPD telah memberikan sambutannya. Sambutan yang selanjutnya yaitu dari Ibu Penny Lestari MPD selaku pengajar praktek calon guru penggerak. Padanya kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 1 Pemalang yang saya hormati, Ibu Erna selaku JGP yang saya hormati, serta teman-temannya Bu Erna sejawat, teman sejawatnya Bu Erna yang saya hormati pula. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Pada pagi hari ini kita bisa dipertemukan dalam situasi yang sangat menggembirakan, sangat cerah karena baru saja hujan dan ini baru saja agak mending panas. Di lain daerah ada yang banjir gitu. Karena sebetulnya ada yang istimewa hari ini. Istimewanya itu karena Bu Erna ini sedang belajar. Oke. Jadi sebagai guru penggerak ini Bu Erna memang diproduk untuk menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Sehingga Bu Erna harus menguasai banyak hal. Selain diproduk untuk menjadi pemimpin pembelajaran, Bu Erna juga diproduk untuk menjadi seorang pemimpin satuan pembelajaran. Nah, di dalamnya tentu ada banyak kompetensi, antara lain adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi kewirausahaan, kompetensi supervisi, dan lain-lain. Nah, untuk itu, step by step, sedikit demi sedikit, selama 6 bulan ini, Bu Erna sedang menjalani tahapan pendidikan guru penggerak yang tentu ini menjadi kawah condro timukonnya Bu Erna. Nah, dalam proses ini bukan hal yang mudah, tapi saya tidak nakuti sehingga nanti tidak kepengen semua daftar kayak gitu. Harapannya justru malah di sekolah ini banyak penggerak yang muncul setelah Bu Erna, sehingga virus positif yang disebarkan oleh Bu Erna ini benar-benar Bu Erna mampu bergerak, mampu menggerakkan, dan mampu berdampak kepada lingkungan sekolahnya. Harapannya adalah atmosfer pembelajaran di sekolahnya Bu Erna, khususnya di SM Muhammadiyah 1 ini menjadi atmosfer pembelajarannya lebih kental lagi gitu, sehingga menjadi sebuah ekosistem belajar yang sangat representatif untuk belajar gitu. Nah, selama mengikuti pembelajaran ini Bu Erna bukan hal yang mudah tentu, karena kalau tidak kuat-kuat beneran, tidak diniati dengan tujuan menimba ilmu khususnya, maka akan muncul dua. Kalau tidak percaya, tanyakan kepada Bu Erna, yaitu lanjut, tidak, lanjut, tidak. Itu setannya demikian Bu Erna. Dia buatan Bu Erna. Saya sebagai PP saja mengamati begitu, lanjut, tidak, lanjut, tidak gitu. Sebab memang tugas-tugasnya luar biasa. Kalau kita dulu di diklat CKS itu seperti itu, ya inilah yang sedang dilalui oleh Bu Erna. Tentu bukan hal yang mudah itu, maksudnya untuk menggerakkan diri sendiri saja butuh support, apalagi ini menggerakkan satuan pendidikan gitu. Tentu menggerakkan teman-teman bukan hal yang mudah gitu. Tapi saya percaya dan saya yakin atas dukungan Ibu Kepala Sekolah yang luar biasa, teman-teman yang sangat mensupport dan luar biasa, Bu Erna akan mampu dan tidak akan berkata tidak, sehingga akan selalu tetap ingin maju dalam proses pendidikan guru penggerak ini. Terlepas dari harapan-harapan yang diberikan oleh pemerintah, yang salah satunya adalah kita semua sudah tahu, dan yang kedua adalah kabar terakhir, mudah-mudahan benar,
bahwa P3K sekalipun yang sudah memperoleh ijazah guru penggerak itu statusnya akan diubah menjadi ASN. Itu kabar terakhir. Kabar selanjutnya adalah bagi mereka yang belum PPG, kalau sudah mengikuti guru penggerak, maka dia sudah tidak usah mengikuti PPG dan hanya akan mengikuti tes uji kompetensi saja. Nah, harapan-harapan yang diberikan oleh pemerintah itu tentu untuk mensupport guru penggerak di banyak wilayah. Dan usaha pemerintah di poin guru penggerak itu hanya satu bagian dari program pemerintah yang diberikan untuk bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi muaranya memang satu tok, meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, monggo kualitas pembelajaran inilah yang menjadi tupoksi kita untuk selalu kita pelajari, sehingga nanti kita semua, tidak hanya Bu Erna, akan menjadi pemimpin pembelajaran di kelasnya. Matur nuwun Bu Kepala Sekolah yang sudah sangat mendukung, sangat mensupport, sangat memfasilitasi Bu Erna dalam kegiatan ini. Saya sebagai PP, terima kasih juga sudah disambut dengan baik, sudah difasilitasi dengan baik. Dalam kapasitas ini, saya selaku PP, kapasitasnya adalah teman belajar bagi Bu Erna. Jadi tidak ada, wah itu PP kayaknya lebih pintar, enggak. Karena saya hanya teman belajarnya Bu Erna. Di mana Bu Erna bingung bisa tanya ke saya, dan apabila saya bingung juga bisa tanya ke Bu Erna. Gitu saja. Terima kasih. Banyak khilaf yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutannya Ibu Beni Lestari selaku pengajar praktek calon guru penggerak. Tibalah kita ke acara inti, yaitu pendampingan individu calon guru penggerak yang akan dipandu oleh Ibu Erna Kusmawati SPD. Kepadanya kami persilahkan. Sebelum mulai, mohon maaf sebentar. Jadi teman-teman, kepada Ibu Kepala Sekolah juga, sebelumnya saya mohon maaf bahwa konteks ini, pertemuan ini adalah konteks belajar, bukan dalam ranah untuk mengacak-acak visi dan misi yang sudah ada. Ya, perlu dipahami itu dulu, jangan sampai nanti ada pemahaman, wah kok Bu Erna katanya guru penggerak tapi malah ngacak-acak visi kalau misi yang sudah ada gitu loh. Dan monggolah dipahami bareng-bareng, ini tujuannya adalah untuk belajar. Seandainya nanti kok dari hasil belajar ini ada hal-hal positif yang bisa disampaikan kepada sekolah dan bisa menjadi masukan positif, maka mohon silakan diadaptasi di ATM sehingga nanti bisa gayung bersambut, ada usulan monggo diterima atau tidak sakerso lingkungan sekolah dan Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih kepada Bu Beni dan Bu Irma dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Saya sangat bersyukur hari ini karena bisa berkumpul dengan teman-teman dan pengajar praktek saya serta Ibu Irma Ahmadiyah yang sangat mendukung kegiatan saya. Bu Beni, beliau itu ketika saya mengajukan diri, Bu, ini saya mau ada kegiatan CDP, alhamdulillah beliau itu selalu apapun yang saya ajukan itu didukung dan yang ditanya yang dibutuhkan apa seperti itu. Jadi saya sangat bersyukur, alhamdulillah saya merasanya itu berarti saya itu difasilitasi seperti itu. Ya, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita bisa mendapat syafaatnya di yaumul akhir. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman saya, kepada Bu Beni, kepada Bu Irma, kepada Bapak Ibu guru yang hadir di sini. Dan di sini itu acaranya itu sebagai pendampingan individu calon guru penggerak angkatan 7, di mana pada kegiatan ini yang harus terlibat itu ada kepala sekolah, kemudian ada teman sejawat dan saya sendiri,
itu selaku CDP-nya mengakomodir. Kemudian di sini itu ada Bu Penny Lestari, beliau adalah pengajar praktek saya. Pada kesempatan kali ini itu yang akan dibahas oleh saya itu di guru penggerak itu belajar hari sampai sekarang itu baru modul 1. Tetapi di modul 1 itu sudah ada beberapa sub 1.1, kemudian 1.2, dan yang sekarang itu 1.3 tentang visi sekolah sebagai visi impian murid seperti itu. Dan di sini seperti yang Bu Penny sampaikan bahwa mohon maaf saya ranahnya itu masih belajar. Jadi kemarin itu belajar tentang visi guru penggerak, dan di sini bukan berarti saya ingin apa sih yang kurang dari sekolah, bukan seperti itu. Tapi sama-sama belajar dan sama-sama merefleksi yang sudah ada di sekolah kita. Apakah sudah sesuai dengan visi impian murid kita. Nah, di sini untuk pendahuluan itu nanti Bapak Ibu guru saya minta tolong, saya sudah memberikan kertas itu yang judulnya itu panduan memfasilitasi diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Itu ada kalimat perumpam yang harus diisi. Kemudian setelah pendahuluan itu kita akan menyesuaikan apakah dari visi yang Bapak Ibu tadi di kalimat perumpam diisi apakah sesuai dengan visi sekolah kita. Kemudian kita akan merefleksi ketercapaiannya, apa ada yang tidak berhasil atau ada yang berhasil, itu kita refleksi bersama-sama. Jadi di sini itu kita teman belajar, bukan berarti ketika saya mengikuti CGB saya jadi yang pintar, itu bukan. Saya justru malah belajar kepada Pak Bambang, Pak Agus selaku kakak, apalagi Bu Irma terlebih. Kemudian di sini itu ada langkah-langkah untuk menuju visi. Di sini Bapak Ibu guru, ini untuk diskusi kita yang pertama tentang kalimat perumpam cita-cita untuk murid. Nah, di sini itu saya kan sudah membagikan. Nah, saya ingin kita itu saling diskusi. Mungkin dari Pak Bambang atau Pak Agus bisa menyampaikan yang telah diisi itu apa saja seperti itu. Nanti kita simpulkan bareng-bareng apakah sesuai dengan visi sekolah kita seperti itu. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang mau menyampaikan isian kalimat perumpamnya dulu. Pak Bambang sudah? Ya diisi semua. Nanti digabung-gabungkan. Pak Bambang atau Pak Sigit boleh? Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum dilanjut ke kalimat penutupan yang kemarin dibagikan oleh Bu Erna, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bu Erna telah memberikan kesempatan kepada kami untuk terlibat dalam kegiatan ini. Kemudian yang kedua, Bu Erna, itu kalimat penumpang yang kemarin panjenengan bagi di EC sesuai cita-cita kita semua, pasti kan yang terbaik ya Bu, atau apa adanya. Itu kan ada kalimat yang pertama disampaikan kita memimpikan murid-murid yang kalau impian kita kan yang patuh ya, yang kreatif, yang pintar. Langsung saja ditulis Bu. Ya. Ini dari saya pribadi ya Bu, yang sudah saya isi. Oke. Berarti kita memimpikan murid-murid yang beretika baik. Nah itu, yang beretika baik. Gak usah panjang-panjang ya Bu, ini saja. Satu yang beretika baik. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah anak didik yang harus kita didik menjadi lebih baik lagi. Ini saya berbagi. Di sekolah kita mengutamakan attitude dibandingkan yang lain. Nah, jadi di sekolah kita perilaku sikap kita utamakan terkait dengan prestasi akademik non akademik itu bagi kami menyusul. Yang paling penting adalah attitude atau perilaku siswa terhadap
bersama, terutama kepada yang lebih tua bisa menghargai atau tidak. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa kedisiplinan dan keteladanan itu diutamakan ya. Berarti di sini ditulis untuk disiplin, disiplin, dan yang kedua tadi diralat bukan keteladanan tapi mematuhi aturan yang ada di sekolah. Yang kelima ya, kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa melaksanakan tata tertib yang ada di sekolahan. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa dengan menerapkan attitude atau perilaku yang baik pada siswa akan menjadikan siswa itu lebih baik. Terima kasih. Sementara itu yang bisa kami isi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, itu pemaparan kalimat rumpah dari Pak Bambang ya. Monggo dari Bapak Ibu guru yang lain, Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pada kepala sekolah, guru dan teman-teman yang lainnya. Ini untuk kalimat rumpang atau cita untuk murid. Ini tadi ada pertanyaan, kita memimpin murid-murid yang titik-titik gitu ya, menginginkan atau memimpikan. Kalau di saya itu memimpikan bahwa murid-murid itu menjadi anak yang soleh-soleha, sukses, beriman, berilmu, dan berjiwa wirausaha. Ini masih masuk ke dalam visi SMK Muhammadiyah 1 Pemalang. Jadi ini yang menurut saya perlu digembleng ya, karena SMK itu utamanya adalah mencetak wirausaha. Jadi banyak sekali anak-anak yang harus bisa membuka wirausaha. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang semangat untuk sukses. Jadi anak-anak yang belajar yang datang ke SMK Muhammadiyah itu kalau diperhatikan dia selalu semangat untuk belajar. Kalau saya tanya, kamu rumahnya mana mas? Rumahnya jauh pak. Rumahnya Bantar Bolang ke sana suruh, harus jalan kaki dulu. Tapi sampai sini tidak terlambat, luar biasa. Itu menandakan bahwa anak-anak yang datang ke sini itu semangatnya tinggi, luar biasa. Apalagi tadi banjir, sampai banjir, anak itu terlambat, sepatunya juga dari plastik. Mohon maaf pak, saya terlambat karena depan rumah saya banjir, terpaksa tak terjang sepatunya basah pak. Ya udah nggak apa-apa. Di kelas tidak pakai sepatu, sepatunya juga dari plastik. Itu menandakan yang luar biasa. Yang berikutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa tidak banyak beberapa anak yang mungkin kedisiplinannya kurang, tapi tidak banyak lah, hanya beberapa yang memang perlu penanganan yang lebih. Misalkan ada beberapa anak yang mungkin tidak hadir tanpa keterangan. Ini seharusnya kita nanti cross check ya. Nanti ada tindak lanjut biar nanti ketahuan, oh ini anak tidak berangkat, ternyata memang ada kendala misalkan. Terus terlambat juga tidak semata-mata terlambat kena poin, itu tidak. Tapi memang dia berhalangan, misalkan naik motor, dilalai jalan banjir berhenti, atau bannya misalkan bocor kayak gitu. Seterusnya. Yang selanjutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Saya yakin ini, dan itu salah satu konsep yang paling utama diberikan di lembaga pendidikan khususnya SMK Muhammadiyah 1 Pemalang, memberikan pelayanan yang terbaik. Pelayanan apa? Semuanya. Ya, memberikan pelayanan yang terbaik buat siswa.
yang datang ke sini atau siswa SMK Muhammadiyah Petualangan. Mungkin yang pertama kita berjumpa itu memberikan senyuman terlebih dahulu. Kita sambut dengan senyum. Dan yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan itu adalah yang paling utama. Ini kita memberikan semangat kepada anak-anak, jangan sampai kamu baru kelas 10 ada gangguan sedikit terus keluar atau berhenti sekolah. Kita memberikan semangat biar kamu kalau lulus SMK, kalau tidak memberikan sebuah usaha, kamu bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Berikan yang terbaik buat orang tua. Kalau kamu pintar, ada beasiswa yang nanti diberikan oleh sekolah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kalau berikan jawaban untuk kalimat penumpang. Dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Agus. Mungkin satu kali lagi ya Bu Beni ya. Bu Yukti mungkin yang perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya diberi kesempatan untuk mengisi kalimat rupan cita-cita untuk murid. Yang pertama, kita membimbing murid-murid yang pendapat saya yang kompeten dalam bidangnya, berakhlak mulia dan kritis serta kreatif, sehingga pada saat terjun ke masyarakat itu seorang murid dapat menghasilkan karya-karya yang positif. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah belajar yang mandiri, sehingga mampu untuk mengatur pikiran dan perilaku dirinya untuk mencapai tujuan belajar sehingga tercapai cita-cita. Di sekolah kita mengutamakan ini binekaan global sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai satu dengan yang lain sesuai dengan ini profil belajar Pancasila. Kemudian untuk yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa untuk menjadi seorang siswa itu berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, seperti ini janji belajar Muhammadiyah juga ada ya, berakhlak mulia, kemudian hormat kepada guru, seperti itu. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk untuk mempelajari isu-isu penting yang ada dalam kehidupan ini, sehingga kita bisa menyelesaikan dengan baik dalam mencari solusi, sehingga dalam masyarakat itu seorang siswa apabila sudah terjun di masyarakat itu akan menjadi lebih dewasa, lebih bijak dalam berpikir. Kemudian kita dan warga di sekolah ini paham bahwa dalam bermasyarakat itu suatu saat siswa kita terjun dalam bermasyarakat itu akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, kemudian juga bijaksana, seperti itu. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau mengajukan kalimat terbang lagi, Pak Sigit ada enggak? Apa cukup? Cukup. Ini dari yang diisi oleh Bapak dan Ibu tadi tentang kalimat rumpang. Setelah kita pahami, kemudian kita satukan. Kita satukan ide dari Bapak Ibu guru, kita satukan untuk menjadi satukan bersama kita satukan bersama untuk menjadi visi sekolah, dan kita cross check ya. Tadi dari Pak Bambang itu ingin
dari Pak Bambang itu memimpikan murid-murid yang beretika baik, patuh. Nah, kita itu akan cross check dengan visi sekolah kita, apakah sudah sesuai. Ternyata visi sekolah kita itu terwujudnya lulusan SMK Muhammadiyah 1 Pemalang sebagai pencetak SDM yang beriman, berkarakter, berilmu, berjiwa wirausaha, dan berdaya saing dalam industri. Ternyata mimpi Pak Bambang itu ketika etika yang baik, kemudian percaya bahwa murid itu harus lebih baik lagi ke depannya. Kemudian di sekolah kita mengutamakan attitude, kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa disiplin itu perlu diutamakan, dan kita warga sekolah di sini yakin untuk selalu mematuhi tata tertib. Kemudian kita dan warga di sekolah ini yakin bahwa dengan attitude yang baik menghasilkan sikap yang baik. Ternyata ketika saya simpulkan, ya kita simpulkan bareng-bareng, ini itu masuknya ke ranah ini ya Bapak Ibu ya, tentang karakter ya. Jadi kalau disimpulkan itu kita sudah masuk ke visi sekolah kita itu berkarakter, beriman. Kemudian kita mencoba yang mengisi kalimat rumpangnya Pak Agus. Itu yang nomor 1, memimpikan murid-murid yang menjadi anak soleh. Kemudian beriman, berilmu, berjiwa wirausaha. Nah, di sini itu sudah masuk ini, malah masuk secara keseluruhan dari Pak Agus. Kebetulan Pak Agus itu Wakasatras Bu, jadi beliau itu yang nyetak visi, jadi mungkin hafal ya Bu. Kita memang nggak disetting tapi hafal mungkin Pak Agus. Kemudian di sini itu kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang semangat untuk sukses. Jadi sukses juga saya masuknya ke jiwa entrepreneur, jiwa wirausaha. Nanti kedepannya seperti itu, karena kita memang pencetak SDM SMK itu tujuannya untuk berjiwa wirausaha. Kemudian disiplin, memang diakui dari Pak Agus itu disiplinnya kurang, tapi tadi beliau menyampaikan dengan sangat bagus, karena ternyata siswa kita itu bersemangat, dan itu kalimat yang salah satunya itu di calon guru penggerak itu masuknya ke IAPA, jadi inquiry apresiatif, di mana kita ketika ingin memajukan sekolah, kita itu melihatnya dari hal yang positif, seperti itu. Jadi itu kalimat yang jenengan bilang, menurut saya itu sangat luar biasa, bahwa jenengan itu melihat siswa kita. Tadi ada kata ada yang tidak disiplin, tapi jenengan mengutamakan yang disiplin seperti itu. Kemudian dan memberikan pelayanan yang terbaik, ya. Seperti tadi Pak Agus sudah menyampaikan, senyum dulu, dan memang kita sudah melaksanakan Bu. Jadi 5S itu kita programnya sudah ada ya Bu Irma. 5S itu memang sudah ada disiapkan, tetapi mungkin ya untuk perjalanannya lancar atau tidak ya kita mungkin perlu ini lagi meningkatkan seperti itu. Kemudian kita dan warga sekolah ini yakin bahwa pendidikan yang paling utama. Saya juga setuju sama Pak Agus di sini itu pendidikan, mungkin yang dimaksud Pak Agus itu pendidikan tidak hanya mengajar. Jadi memang sesuai juga dengan yang saya pelajari di modul 1.1 tentang menuntun, bahwa Ki Hajar Dewantara beliau itu mengatakan bahwa pendidikan itu sebenarnya sifatnya menuntun. Jadi keinginan dari Pak Agus, mimpinya Pak Agus, mimpinya Pak Bambang itu sepertinya sudah masuk juga ke visi kita. Oke. Kemudian dari Bu Yeti, beliau menginginkan memimpikan murid-murid yang kompeten. Di sini berarti masuk juga ini Bu Yeti, berdaya saing dalam industri, itu kompeten. Kemudian berakhlak mulia juga masuk ke yang berkarakter, kreatif, berdaya saing ikutnya. Kemudian dapat menghasilkan karya tadi, berarti bisa berjiwa wirausaha. Kemudian belajar yang mandiri untuk mencapai tujuan. Bu Yeti percaya bahwa murid itu harus mandiri, ternyata sesuai dengan profil pelajar Pancasila, dan kalau divisi itu sesuai dengan karakter. Kemudian berkebinekaan global, kemudian saling menghargai, itu juga masuk ke berkarakter.
dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Sesuai di sini juga ada janji pelajar Muhammadiyah, dan itu kalau benar-benar diterapkan itu sebenarnya mencerminkan profil pelajar Pancasila. Kemudian mempelajari isu penting dalam kehidupan. Kalau di sini berarti kita harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi tidak hanya siswanya yang mengerti ya, berarti kita Bapak Ibu gurunya juga harus mengikuti ya. Kemudian agar siswanya itu nanti lebih bijak ya, lebih dewasa. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa bermasyarakat akan menjadi pribadi yang lebih baik. Berarti bersosialisasi itu akan membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi kalau kita cek bersama-sama, ini Bu Irma, mungkin saya bisa menanyakan ke Bu Irma, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Sudah ya Bu Irma ya, insya Allah kata Bu Irma itu sudah. Dan kalau kita simpulkan bareng-bareng kan memang masuk ya. Tadi ada yang soleh itu beriman itu sudah masuk. Sepertinya yang diimpikan oleh Bapak Ibu guru ternyata sudah selaras. Kalau sudah selaras, berarti kita bisa langsung menuju ke yang berikutnya. Nah, ini ada inputnya tadi, visi kita, cita-cita kita itu jadikan sebagai input kita. Kemudian ada proses. Nah, di sini itu prosesnya, mari kita refleksi bareng-bareng. Apakah ketercapaiannya itu berapa persen, atau kita katakan berhasil atau tidak, seperti itu. Kemudian output, nanti keluarnya siswa kita itu setelah lulus itu yang diharapkan sesuai misi apakah tercapai atau tidak. Kita bisa berefleksi dari inputnya, prosesnya, kemudian outputnya. Nah, kita cek adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita. Ada nggak Bapak Ibu guru? Mau Bapak Agus? Mungkin kita kan lembaga pendidikan Muhammadiyah. Di visi mungkin bisa ditambahi yang ada kata-kata Muhammadiyahnya. Nanti persingkatannya. Oh iya, terima kasih Pak Agus. Misalkan tadi terakhir saya ulangi tadi visinya, terwujudnya lulusan SMK Muhammadiyah 1 Pemalang sebagai peserta SDM yang beriman, berkarakter, berilmu, berjiwa berusaha, dan berdaya saing dalam industri serta berbasis al-Islam dan kemuhammadiyahan sebagai karakter yang paling utama. Nah, ini kan SMK Muhammadiyah. Nah, bisa embel-embel Muhammadiyahnya dimasukkan situ. Ya. Berbasis al-Islam dan kemuhammadiyahan sebagai karakter yang paling utama. Boleh nanti bisa. Ya, terima kasih Pak Agus. Ini saya juga mendapat pengalaman baru berarti dari Pak Agus. Mungkin nanti bisa jadi bahan di Bu Irma ya. Barangkali idenya Pak Agus nanti bisa bareng-bareng untuk kedepannya kita cross check lagi. Apakah visi kita nanti akan berubah atau tidak, seperti itu. Tapi bagus sekali Pak itu menunjukkan karakter kita ya Pak. Ya, kita ciri khas bahwa kita itu dari Muhammadiyah. Gitu. Nah, ini untuk memulai berarti Pak Agus tadi berpendapat mungkin visinya itu bisa dirubah, tapi tadi ditambahi ada kemuhammadiyahannya kayak gitu. Ya. Menanggapi tadi dari beberapa masukan ini, alhamdulillah terima kasih sekali. Artinya dengan Bapak Ibu memberikan masukan itu peduli dengan sekolah mau dibawa kemana sekolah ini. Dan ini saya terima kasih sekali, dan sebetulnya kami pun selalu mengkaji visi misi, dan nanti ketika ada entah itu penambahan atau ada perubahan itu ada berita acaranya. Dan ini visi misi ini tuh visi itu 2 tahun terakhir ini memang baru ada sedikit perubahan.
Nah ini kan berarti sudah 2 tahun ya tadi berdasarkan dengan masukan menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Dulu itu sebelumnya sudah pernah ada, tapi terlalu berat. Ketika visi terlalu berat mungkin yang ini saja apa yang menyesuaikan kondisi. Dulu itu belakangnya itu mencetak kader persyarikatan. Nah itu kayaknya mohon maaf karena kebanyakannya di sini ya heterogen dari berbagai ini ya nggak apa kami welcome senang. Nah ini tadi masukan dari Pak Agus memang bagus sekali kayaknya. Artinya walaupun tidak menjadi kader minimal itu tadi berkarakter identitas yang al-Islam Muhammadiyah. Artinya mereka tidak melupakan. Saya pernah belajar di sini. Semestinya seperti ini ya. Saya sebagai alumni SMK harus menjaga alma mater. Kemudian dulu yang diajarkan oleh guru-guru saya, pengajar saya itu karakternya itu harus mencerminkan al-Islam dan kemuhammadiyah. Mungkin itu lebih pas. Jadi terima kasih sekali bagus. Dulu memang sudah pernah ada, namun kayaknya terlalu tadi karena pemimpinan yang terlalu tinggi. Kita kan harus step by step. Kiranya apa sudah mereka sesuai dengan yang kita inginkan. Ini sudah alhamdulillah. Artinya tidak malah mengkhianati kami, kemudian malah artinya menjelekkan kami, itu sudah luar biasa. Artinya pendidikan yang mereka peroleh di sini itu mereka mencerminkan dalam kehidupan sehari-harinya. Terima kasih Pak Agus. Mungkin nanti perlu kita ada rapat untuk karena kita sudah 2 tahun kita kan buat roadmap harus selalu ini mengkaji visi sekolah. Akhirnya sudah tercapai, ya berarti kita harus tingkatkan lagi seperti itu. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih kepada Bu Irma dan Pak Agus ya. Ini kemudian kita mulai untuk melakukan perubahan ya. Jadi kita nanti apakah sudah terlaksana semua seperti itu mimpi-mimpi dari Bapak Guru dengan visi sekolah kita. Visi sekolah merupakan impian sekolah gitu ya. Jadi ini kita refleksi bersama-sama seperti itu. Nah, di sini misalkan ada kegiatan atau rencana kegiatan yang ingin ditambahkan atau yang perlu ditingkatkan, karena kalau menurut saya di sini itu programnya sudah bagus Bu. Programnya itu bagus semua, cuma mungkin barangkali perlu dipoles lagi biar lebih semuanya terlaksana seperti itu. Kalau programnya saya lihat secara pribadi sih sudah keren lah menurut saya ya. Ya tinggal evaluasi dan meningkatkan gitu. Nah di sini itu kita mulai dari ini perubahan prakarsa perubahan, yaitu apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Kemudian apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan oleh guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Dan kalau saya lihat itu kita kan memang kalau untuk menuju visi harus berkolaborasi itu dari yang paling bawah sampai yang handle leadernya Irma itu yang paling berperan, dan sampai ke bawah itu harus bekerja sama. Tapi kalau saya lihat itu kolaborasinya ke orang tua agak kurang seperti itu ya Bu. Kalau ke Dudi kita sudah oke, cuma kalau ke orang tua kita memang karena SMK mungkin beda sama SD nih. Kalau SD itu mungkin kaitan sama orang tua lebih intens, tapi kalau SMK kayaknya memang agak kurang seperti itu. Nah di sini apa saja langkah konkret yang akan kita lakukan untuk merealisasikan rancangan perubahan? Jika ada, kemudian bagaimana rancangan waktunya? Di sini perubahan paradigma itu menggunakan perubahan IA. IA itu inquiry apresiatif, di mana ketika kita mau melakukan suatu perubahan, kita harus melihat hal yang positif. Jadi kalau menurut saya, memang ketika kata-kata kita itu menggunakan perubahan yang positif, kita itu malah justru bangga dan kita termotivasi. Yang Bu Irma kemarin bilang seperti itu, saya jadi malah ya. Saya dengan melihat langsung apa saja pialanya. Padahal kan dengan tujuan yang sama, ada eskul yang memang kelihatan tidak memberikan piala, tapi kan tidak mengkerutkan kita, tidak membuat kita itu merasa tidak pede. Jadi Bapak Ibu guru pun mungkin harusnya seperti itu ketika sama siswa. Jadi di
perubahan paradigma itu IA itu ketika mungkin kita ingin mengapa sih nilai, misalkan nih ada anak yang nilai matematikanya itu kebetulan tidak tuntas, tapi di semua mapelnya itu malah bagus dan ada yang bagus lagi. Ketika kita mengatakan kenapa kamu matematikanya itu tidak tuntas, rasa siswa itu malah lebih nggak pede, down. Tapi ketika mapel apa saja sih kamu yang tuntas, mana yang nilai tertinggi, saya rasa siswa akan termotivasi dan dia itu dengan sendirinya malah melihat, oh kok saya ini ada yang tidak tuntas ya, jadi termotivasi dari dirinya. Seperti itu, mungkin itu perubahan paradigma yang harus kita lakukan dengan pendekatan yang lebih positif. Dan sama ketika melakukan perubahan visi juga ada kegiatan-kegiatan ataupun yang harus dimunculkan hal-hal yang sudah ada yang perlu ditingkatkan, seperti itu. Di sini perubahan paradigma yang menggunakan IA itu salah satunya yaitu dengan baja. Jadi baja itu metode dari B itu buat pertanyaan, A baca, A itu ambil pelajaran, G itu gali mimpi, C itu jabarkan, dan A itu atur eksekusi. Nah, di sini kalau kita mau meningkatkan visi, itu mungkin ada pertanyaan bagaimana membiasakan penumbuhan karakter. Karena kalau saya lihat dari visinya dan tadi Bapak Ibu guru mimpinya itu karakter utama guys. Penumbuhan karakter baik di lingkungan sekolah, kemudian bagaimana meningkatkan keterlibatan murid dengan cara dan ragam yang berbeda. Mungkin dari Bapak Ibu guru memberikan refleksi kegiatan di sekolah kita yang sudah terlaksana itu apa saja seperti itu. Mungkin dari Pak Agus, Pak Bambang, Pak Sigit, Pak Cesar. Ya, terima kasih untuk yang kedua kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan-kegiatan apa yang sudah terlaksana di sekolah ya, kemudian untuk lebih baik lagi kita harus bagaimana. Nah, di sini kami contohkan di sekolah kami ada kegiatan siswa bu untuk yang sholat duha setiap hari. Nah, itu alangkah lebih baiknya lagi kalau kita selaku pendidik bukan cuma memberikan program kegiatan, akan tetapi mencontohkan. Nah, jadi siswa ketika melaksanakan kegiatan itu, oh iya, sampai bukunya pun melaksanakan. Jadi tidak punya pikiran, lah ngomong itu, tapi yang ngomong ini nggak melaksanakan. Itu yang pertama. Jadi selain memberikan program, kita juga melaksanakan. Kemudian yang kedua terkait dengan kegiatan siswa yang lain yang berhubungan dengan keagamaan, yaitu tadarus Al-Quran yang itu sudah berjalan di literasi setiap hari Selasa dan Rabu, itu juga perlu kita imbangi dengan kita sendiri. Nah, kita mengajak siswa, menyuruh siswa untuk bertadarus Al-Quran. Apakah dari kita sendiri sudah melaksanakan itu? Nah, kalau bisa dilaksanakan juga. Dan apakah sudah bisa atau benar dalam bacaannya juga kita harusnya sampai ke situ. Jadi tidak cuma kita memberikan siswa itu program, tapi kita juga melaksanakan. Jadi memberikan contoh, memberikan program yang baik kepada siswa, sehingga ketika siswa melaksanakan pasti akan dengan penuh tanggung jawab. Yang terakhir atau yang ketiga terkait dengan kedisiplinan. Tapi juga kami di sekolah kami mengharapkan kolaborasi atau kerjasama semua pihak dalam mendisiplinkan siswa, terutama di hal pakaian. Nah, ini harapan kami bukan cuma 1, 2, 3 guru yang selalu menegur siswa, menasihati siswa ketika ada siswa yang tidak disiplin dalam hal pakaian. Tapi di sini masih beberapa yang belum. Jadi nanti harapan ke depan semoga bisa terwujud, ada kolaborasi untuk semua pendidik saling mengingatkan siswa, saling menegur siswa. Ketika ada siswa baru yang dikeluarkan, minimal menyampaikan dengan lisan yang baik, Mas, bajunya mohon dimasukkan. Atau sebaliknya, ketika ada siswa putri yang bajunya dimasukkan, itu juga dikasih nasihat, Mbak, tolong bajunya dikeluarkan. Jadi kalau bisa, tanggung jawab ini bukan cuma
untuk kepala sekolah atau satu dua orang guru semuanya terlibat yang merasa pendidik. Mari bersama-sama kita disiplinkan siswa kita, dimulai dari diri kita sendiri baru kepada siswa. Pada itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang. Mungkin dari Kaprok ini Pak Sigit yang sudah berjalan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini untuk kegiatan ya Bu, kegiatan yang sudah dilaksanakan. Untuk kegiatan yang sudah dilaksanakan kan dulu kan ada kewirausahaan Ibu ya. Jadi alangkah baiknya ditampilkan lagi karena ini kan SMK pencetak wirausaha ya. Jadi ditampilkan lagi kalau bisa sekolah itu membuat sebuah brand, membuat sebuah produk sendiri yang dipasarkan ke masyarakat kayak gitu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Pak Cesar. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya aja. Saya kadang kalau di kelas saya sering kadang mengamati ke anak. Banyak siswa yang kadang sakit tapi temennya nggak bisa jenguk karena nggak ada uang kas. Terus saya nanya, katanya uang kasnya nggak jalan. Terus kemudian ketika ada kegiatan kelompok juga, misalnya ada suruh iuran fotokopi atau ngeprint, banyak juga yang alasannya nggak ada dana. Nah, saya kadang kemarin punya pemikiran, kalau uang kas itu sebenarnya kalau siswa bisa mengelola, itu bisa dijadikan BUMK, badan usaha milik kelas. Ya, badan usaha milik kelas harus gimana Pak? Jadi ketika uang kas sudah terkumpul, kita mau jual pulsa, yang beli siapa? Yang beli ya anak-anak sendiri, kasih operasi. Untungnya buat siapa? Buat siswanya itu sendiri. Ya, uang kas yang tadinya misalnya hanya 50.000 atau 100.000 bisa dikelola. Untungnya nanti buat apa? Jika temennya yang sakit atau mungkin ada kegiatan di bulan Ramadan mau buka bersama dengan wali kelas kan bisa. Atau mungkin acara-acara kegiatan bakti sosial yang lainnya. Nah, di situ ketika misalnya udah ada terumur yang besar juga, siswa bisa membuka jasa, misalnya jasa servis. Ya minimal beli alatnya dulu. Itu dari mana? Dari uang kas itu. Di uang kas digunakan lagi supaya lebih manfaat. Jadi kalau misalnya uang kas per minggunya hanya 2.000, saya kira nggak terlalu berbani. Kalau kan 2.000 dimintain satu hari keberatan, ya minimal sehari 500 perak misalnya. Kalau misalnya dikalikan 4, 2.000, Senin sampai Kamis misalnya. Nah itu belum muncul di semua kelas. Jadi masih berat katanya, walaupun cuma 2.000. Padahal kalau 2.000 diumumkan dan siswa bisa berpikir kreatif ya, nanti buka usaha jual pulsa, yang beli siapa? Siswa itu sendiri. Di luar misalnya beli pulsa 5.000 harganya 7.500, yang beli siswa nggak usah mahal-mahal 7.000, yang penting ada untungnya. Itu aja buat dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya mungkin satu lagi mungkin dari Pak Gus ya, untuk Pak. Ya, boleh menambahi tadi yang bagaimana membiasakan penumbuhan karakter baik di lingkungan sekolah. Ini jujur saja, saya sering sekali menyampaikan kepada anak-anak ketika proses pembelajaran saya. Yang pertama itu tentang kebersihan kelas, Bu. Ini saya menyampaikan bahwa kelas ini adalah rumah kedua kalian, kepada siswa ya Bu ya. Ini adalah ibaratnya rumah kedua kalian setelah rumah kalian masing-masing di desanya masing-masing. Jadi ketika kamu sudah menganggap ini adalah rumah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama menjaga kebersihannya. Jangan sampai kelas yang Bapak Ibu masuk
mohon maaf ini ya, banyak sekali meja-meja yang mungkin tidak pakai itu turen ya, semrawut, terus sampah-sampah, ya. Bahkan sampai ada hiasan dinding yang tidak diinginkan, ya, kayak ramah-ramah dan sebagainya. Itu di kelas itu saya sering menghibur sekali. Dan kenyamanan atau misalkan yang lainnya itu sangat mendukung dalam proses pembelajaran. Bagaimana pembelajaran akan berjalan dengan lancar kalau kelasnya misalkan belum nyaman, terutama kebersihannya. Anak-anak selalu saya himbau, sudah dipasang jadwal piket, tolong kerjakan, disapu, mejanya ditata, bila perlu natanya sesuai dengan selera. Kemarin ada beberapa kelas yang mejanya ditata sesuai dengan selera, terus saya masuk lagi, kok kembali lagi, iya Pak, kayaknya kurang asik Pak, diganti lagi aja. Bahkan saya sempat menyontohkan film Upin Ipin, walaupun TK ya, anak-anak TK, tapi semangat belajarnya luar biasa, menjaga kebersihan kelasnya luar biasa. Bahkan ide-ide nata meja, membuat pernak-pernik atau hiasan dinding juga luar biasa. Sering saya sampaikan, biar anak ada rasa tanggung jawab bahwa ini adalah rumah kedua yang harus selalu dijaga. Terus kaitannya dengan wirausaha, betul sekali tadi Pak Sigit, mau nanti bisa dikembangkan lagi. Kalau wacana memang dulu tim wirausaha punya wacana bahwa di ruang parkir guru itu mau dijadikan tempat anak-anak untuk nongkrong di situ ya, dengan menyediakan kantin, salah satu kantin yang menghadap ke sini atau kopsis yang sudah disediakan. Cuman kemarin belum sempat terrealisasi karena masih tengah-tengah parkirnya nanti pindah di mana gitu. Itu kalau dibuat kantin jejer-jejer itu sepanjang dari ujung sampai sana, kalau pas istirahat wah bagus gitu. Apalagi temboknya sudah ada lukisan muralnya ya. Waktu dulu itu ada kegiatan lomba lukis mural, itu sudah bagus menggunakan cat akrilik, jadi tidak mudah kotor. Kalau kotor tinggal disiram lap sudah kembali lagi. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Sigit, Pak Jason, Pak Agus, Pak Aryo, ada tambahan atau tidak Pak Aryo? Ada. Oke. Tadi yang disampaikan oleh Pak Sigit itu kita ternyata perlu membiasakan karakter, penumbuhan karakter itu jiwa usaha ditingkatkan lagi ya Pak. Kita memang sudah ada program Bapak ini. Dulu ada program kewirausahaan dan berjalan, anak-anak dapat pinjaman modal dari sekolah. Itu tujuannya itu kita memang mencapai visi untuk berjiwa entrepreneur. Dan ini sempat mandek ya Pak. Ya, ini sempat mandek karena mungkin ada beberapa kendala yang mungkin nanti bisa digalakan lagi, terutama dibimbing sama ini ya Pak, tim kewirausahaan seperti kemarin. Kemudian dari Pak Cesar juga ternyata intinya itu menumbuhkan jiwa karakter. Jadi beliau menginginkan ada uang kas kelas biar muter ya Pak, biar uang kasnya itu muter. Dan ini tanggung jawabnya itu ya ke siswa sendiri. Itu nanti mereka itu ketika diberi tanggung jawab akan menumbuhkan sikap mandiri seperti itu. Kemudian dari Pak Agus itu memang kebersihan itu program kita sudah ada 5R. Berarti kalau memang saya sendiri ya menemui, berarti kita itu saling berintrospeksi lah. Berarti kita itu kan ketercapaian untuk 5R-nya itu belum sepenuhnya gitu. Jadi kita biar bareng-bareng, biar programnya berjalan lancar. Saya kira sama gitu Pak, harus berkolaborasi dari seluruhnya gitu. Jangan hanya 1-2 guru yang ngomong seperti itu. Dan harusnya sih ini sudah sama dengan materi yang saya sampaikan di kemarin Bu Yekti yang ikut ya, budaya positif. Jadi kemarin Birma pas saya di sana itu materinya itu tentang budaya positif. Jadi ketika kita hanya ngomong seperti itu sesuai dengan tata tertib, tapi belum ada keyakinan siswa sendiri, itu akan susah tercapai. Dan di modul saya itu memang Bapak Ibu itu harus mengikuti guru penggerak biar ngerti keyakinan itu seperti apa, biar perubahan itu harusnya itu bagaimana seperti itu. Karena di sini itu belum seluruhnya Bu. Jadi
kita itu masih memakai konsekuensi. Kalau di guru penggerak itu ada restitusi, ya Bu Yakti ya. Kemarin saya sempat 1,5 jam mengisi itu pas diseminasi, tapi tidak semua guru karena memang kita sibuk semua Bu. Jadi waktunya itu hanya 10 guru yang mengikuti kegiatan itu tentang budaya positif. Dan saya harap sih setelah saya melakukan diseminasi kepada Bapak Ibu guru yang ikut, mereka juga melakukan diseminasi kepada siswa dan Bapak Ibu guru yang lain seperti itu. Nah, di sini itu kegiatan yang sudah berjalan. Yang saya garis bawah itu antara lain tadi kan pembiasaan 5S nih, yang di depan senyum, sapa, salam, sopan gitu, santun. Itu saya rasa kita sudah punya program itu ya Bu Irma ya. Cuma kan kayaknya belum terlaksana secara baik ya, memang budaya positifnya belum terbentuk seperti itu. Jadi keyakinan dari siswanya itu kita belum menemukan seperti itu. Kemudian pembiasaan tadarus dari Pak Bambang tadi, sholat duha itu literasi dan numerasi itu kita sudah terjadwal. Kira-kira Pak Bambang itu ada tambahan lagi nggak Pak? Kalau yang untuk kegiatan keagamaan? Mungkin sholat dulu jamaah yang Sholat. sempat berjalan, kemudian kemarin tersendat, insya Allah kita gerakan lagi. Nanti yang kita tekankan pada guru pendamping, karena yang kemarin kendala kami banyak guru pendamping yang sudah ditunjuk tidak bisa berhalangan, artinya susah tidak ada yang mendampingi dan tidak sholat. Nanti insya Allah untuk yang sholat dulu berjamaah kita biarkan lagi dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Ini lagi-lagi Bu Penny masih budaya positifnya ya. Aslinya itu kita sekolahnya bagus. Kalau budaya positifnya itu sudah terbentuk. Ini kan guru pendamping, berarti anak-anak itu masih ada di catatan, di pemantau ya. Masih kita itu masih tahapnya tahap pemantau, belum ke manajerial gitu. Kemudian pelaksanaan sekolah ramah anak, saya rasa dari dulu Bu Irma selalu ngomong kita itu Bapak Ibu guru mencontohkan seperti itu, membentuk sekolah ramah anak. Kemudian berbagai kegiatan ekstrakurikuler, IPM, HW, futsal, BTK, voli, PKS, dan ini pelaksanaan kegiatan P5 yang kemarin sudah berjalan itu setiap setahun 4 kali ya Bu Irma ya. Ya, kegiatan PTS, ya PTS. Oke. Untuk kegiatan PTS sama kegiatan semester itu kita melakukan kegiatan P5 dan memang sih dari kita ketika melakukan P5 itu kumpul dulu, jadi temanya itu apa seperti itu. Jadi kalau kemarin itu ke budaya kearifan lokal sama kewirausahaan, mereka itu kita tetap jiwa wirausaha itu ngetut terus, ikut terus. Jadi biar kita itu terbentuknya pencetak SDM yang berwirausaha. Kemudian ini mungkin pelaksanaan guru tamu ya Pak Sigit ya. Ada perlu tambahan peningkatan nggak Pak kira-kira Pak nanti Pak? Bisa mengundang yang sukses. Ya, terima kasih Pak Sigit. Jadi ini kegiatan yang sudah berjalan tapi mungkin perlu ditingkatkan. Berarti untuk pelaksanaan guru tamunya biar lebih sesuai lagi ya Pak. Ini kan ya tambahan. Kemarin itu guru tamu itu pelaksanaannya setahun hanya sekali gitu. Ya jumlah. Ya. Mungkin perlu penambahan tatap mukanya ya karena kita kegiatannya juga banyak. Ini kemudian pelaksanaan soal yang guru tamu tadi Bu ya. Ini kok saya jadi ingat saya punya tetangga persis samping rumah saya, Bu Eli Miliasari, itu yang guru bahasa Inggris SMA 1. Itu seringkali kerjasama atau ada mendatangkan guru, bukan guru berarti ya, kayak mahasiswa atau yang lagi magang yang asli dari luar negeri Bu. Yang dari Amerika, yang dari Singapura, terus pokoknya dari luar negeri. Dan itu asli orang luar negeri, karena saya sering komunikasi, makanya bahasa Inggris memang dari Amerika, saya dari Amerika asli. Nah itu mungkin bisa dimasukkan dalam guru tamu. Sempat saya minta jadwal 1 hari, Bu, boleh nggak Bu, SMK Muhammadiyah minta jadwal 1 hari.
atau seselahnya ini, Mas ini, nanti saya komunikasi ke sekolah biar tak ajak ke SMK sama dia, ini asal dari orang Amerika. Ternyata ketika saya minta jadwal sudah penuh, Pak, ini di Pemalang jadwal sekian sampai sekian, itu di sekolah ini di SMA kayaknya belum masuk SMK itu. Apa mungkin ada kerjasama sendiri atau apa itu ya? Iya, bahasa itu yang bahasa Inggris. Jadi mungkin nanti bisa kalau sesekali misalkan perlu mengundang guru tamu yang kebetulan tadi yang pas ada di sini, nanti boleh ditambahkan biar anak yang ngajar bahasa Inggris benar orang Amerika ini, sejam misalkan 1 jam bersama orang Amerika asli kayak gitu. Terima kasih. Saya dari SMA 1 Pak, dan dari dulu itu memang sudah seperti itu, ada programnya. Saya itu dulu memang ada guru tamu yang dari luar, kayaknya itu dari Inggris. Dan setahu saya, karena dulu saya posisinya murid gitu, jadi saya nggak tahu itu MOU-nya seperti apa. Tapi yang saya tahu itu kita dulu, kalau dulu ada majalah Kang Guru. Jadi majalah tersebut itu kayaknya fasilitas untuk ini guru tamu yang dari luar negeri. Karena dulu itu saya sekolah di sana dan dulu saya juga pernah mereka itu memang datang dan melakukan diskusi malah di ruang terbuka. Jadi siapapun anak yang berminat, dan kebetulan kan memang karakternya anak di sana itu kan mandiri dan percaya dirinya itu oke banget. Jadi mereka itu memang ketika ada tamu yang dari luar negeri mencoba, saya bisa enggak kayak gitu. Jadi memang di sekolah dulu kayak gitu, kebetulan saya alumni situ Pak. Dan ada majalah Kang Guru itu tiap bulan, bahkan majalahnya itu siswa teman saya itu selalu dapat dan gratis. Itu saya nggak tahu alurnya seperti apa, karena saya posisinya waktu itu murid ya, bukan guru ya. Itu memang betul seperti itu. Berarti itu program yang mungkin dari dulu dilaksanakan. Iya, padahal dari tahun dulu. Tinggal gurunya saja. Saya juga sering memotivasi. Setiap ada informasi ini kan saya tinggal guru. Memang di sini itu kurangnya itu motivasi guru untuk meningkatkan ini kompetensinya, termasuk pertukaran guru, kemudian pertukaran pelajar, itu selalu saya share, menjadi siap apa enggak seperti itu. Tapi lagi-lagi ya mungkin belum siap seperti itu. Jadi sebenarnya guru tamu itu tidak hanya dari industri, ya betul, diantaranya yang dari bahasa juga bisa gitu. Dan di MP Bahasa Inggris itu ada sebetulnya. Ketuanya kan Bu Nani dari SMK Negeri 1 Pemalang. Tinggal kembali ke guru yang di sekolah masing-masing saja. Merespon apa enggak, menindaklanjuti apa enggak. Saya ada di grup ketua MKMP soalnya, jadi kan saya tahu pembicaraan para ketua MKMP, karena juga langsung sampai ke saya, izin Bu ketika mau penyelenggaraan ini boleh enggak? Ya boleh, saya sambut dengan positif seperti itu. Tinggal kembali lagi ke guru-gurunya. Nah ini yang perlu mohon tingkatkan motivasi kita, mengajak ya. Artinya tidak hanya Bapak Ibu sekalian, seperti dulu saya mendorong Bapak Ibu untuk ikut lomba, saya pun maju ikut lomba, ya bismillah. Ternyata walaupun saya sambi ya Pak, kejar-kejaran waktu itu saya posisi ada di Makassar, ngejar Pak Sigit sampai jam 00 ya deadline-nya, bisa kirim karya dan lambda ke juara 2 Bu. Itu juga motivasi dari pengawas. Sebenarnya saya memberi motivasi juga ke guru-guru, kenapa saya ikut, yaitu tadi katanya jangan seperti calo ya Bu, hanya merintah ya Pak Bambang ya, tapi dirinya enggak. Dan saya mencoba ya ayo dan mengajak. Artinya kalau ngajak kan saya juga seperti itu, tidak cari penumpang tapi dirinya pergi. Itu saya coba seperti itu. Kemudian yang kewirausahaan Pak Sigit malah justru saya menodong jenengan, kalau begitu jalankan lagi. Saya kan sudah mengingatkan terus, ayo kembangkan lagi, kendalanya apa, seperti itu ya. Kalau anak kemudian modalnya tidak kembali 100%, setidaknya kan ada berupa peralatan. Jadi tidak kembalinya karena belanja alatnya itu, dan alatnya kan masih bisa digunakan lagi, tidak masalah. Dulu dari kementerian pun kan sama,
kalau mengharapkan modal kembali 100% kayaknya ya sangat kecil, karena mereka kan ya baru belajar, tahapan belajar. Syukur-syukur ketika lulus itu dia sudah punya ilmunya, tinggal mengembangkan usahanya. Jadi silakan dilanjutkan lagi Pak Sigit ya, bersama tim guru kewirausahaan itu. Boleh, dan itu yang guru tamu tadi Pak Sigit sampaikan, orang-orang kita kan juga banyak pengusaha-pengusaha muslim ya, itu tinggal minta kapan saya langsung menghubungi Pak Isra, itu pemilik apotek banyak sekali di Pemalang, Pak Isra kapan gitu. Nah itu kan saya juga sering komunikasi dan sering menawarkan, Bu bisa nggak saya memberi ini apa ya, edukasi ke anak-anak? Boleh, tinggal jadwalkan saja ya. Jadi pengusaha muslim banyak, mudah-mudahan bisa apa ya, memotivasi mereka, dan harapannya mereka jadi pengusaha ya yang selalu menerapkan, mendepankan ini ya apa keimanan mereka, artinya tidak keluar jalur seperti itu, tetap apa ya ingat sama yang memberi rezeki ya. Untuk kebiasaan sholat duha dan untuk kebiasaan sholat duha dan nantinya mungkin akan dilanjutkan dengan sholat duhur, alangkah baiknya untuk sholat duha ataupun dan sholat duhur itu pendampingnya alangkah lebih baiknya wali kelasnya itu sendiri. Biasanya kalau sama wali kelas anak-anak lebih nurut Bu, daripada sama guru-guru pendamping yang lain. Biasanya seperti itu. Itu saja sih tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Aryo. Nanti mungkin bisa dikomunikasikan sama Pak Bambang usul dari Pak Aryo. Kemudian saya lanjutkan. Ini tadi yang ketiga berarti gali mimpi ya. Tadi gali mimpinya itu kita ingin membangun SDM yang religius, kemudian menumbuhkan karakter yang berbudaya luhur, meningkatkan sistem pendidikan yang bermutu dan berdaya saing dalam industri, kemudian mengembangkan sistem pembelajaran yang mendorong terbentuknya sikap disiplin, kritis, kreatif, inovatif, komunikatif, dan kolaboratif, dan meningkatkan sarana dan prasarana sekolah yang memadai bagi kebutuhan aktivitas pembelajaran yang ideal. Jadi tadi yang sudah disampaikan usul dari Bapak Ibu Guru ya sebenarnya sudah masuk sini, dan bahkan sudah masuk ke atur eksekusi langsung Bu, karena sudah ada ini rencananya dan nantinya mau seperti apa. Ini jabarkan rencana, mulai rencana baik Anda sekarang juga nggih. Yang pertama itu peningkatan SDM religius dan karakter. Itu muaranya saya kira ke profil pelajar Pancasila. Jadi semua kegiatan yang beraroma karakter, kemudian religius itu aslinya ya muaranya ke profil pelajar Pancasila. Karena di profil pelajar Pancasila walaupun hanya tulisannya 6, tapi sangat berat Bu. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Ini tadi sudah dijabarkan rencana itu, sepertinya sudah masuk ke atur eksekusi ya Bu Penny. Jadi saya sudahi saja sampai di sini karena saya juga tahapnya masih belajar. Mungkin lain kali untuk kedepannya bisa perbaikan lagi ya, bareng-bareng kita memajukan sekolah kita. Dari saya sekian, terima kasih. Terima kasih kepada semuanya. Saya di akhir sesi akan menutup kegiatan dengan refleksi yang sudah dilakukan oleh Bu Erna dan semua teman-teman sejawat serta Ibu Kepala Sekolah, bahwa memang jalannya sebuah satuan pendidikan itu tidak hanya dijalankan oleh satu elemen saja, yaitu kepala sekolah, tidak. Tetapi harus saling berkolaborasi antara satu dengan yang lain di semua elemen itu, sehingga nanti akan berjalan antar program satu dengan yang lain.
Sebetulnya dari yang saya amati, program di SMK 1 Muhammadiyah ini sudah cukup baik, hanya memang perlu peningkatan secara teknis agar terwujudnya program-program yang sudah ada tersebut. Bisa memanfaatkan kalau misalnya tidak punya dana lebih, misalnya untuk mengundang narasumber, sebetulnya bisa memanfaatkan narasumber internal. Misalnya Bu Erna sebagai guru penggerak itu bisa dimanfaatkan untuk narasumber pada saat kegiatan internal di sekolah. Dari PPUR juga bisa. Nah, itu bisa mengatasi atau bisa solutif lah, solusi untuk mengatasi hal-hal kecil di tingkat internal. Hanya kadang-kadang memang motivasi seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah memang menjadi sangat penting, Ibu, karena kalau sudah disampaikan banyak motivasi tapi tidak tergerak juga, akhirnya yang menjadi leader bingung juga kan. Sama seperti saya ini, Bu Kepala Sekolah kasusnya. Saya juga dalam posisi dan kapasitas yang sama seperti Ibu Kepala Sekolah ini, jadi saya ikut merasakan, apalagi di jenjang yang cukup tinggi tentu tingkat kesulitannya akan menjadi lebih gitu. Saya yang jenjang di bawahnya saja merasakan itu gitu. Tapi memang seperti yang disampaikan oleh Bu Erna bahwa kita harus selalu berpikir positif dalam mengatasi masalah. Kita harus berbasis aset yang sudah dipelajari Bu Erna adalah membangun budaya yang positif. Nah, semua itu tentu akan bermuara kepada P5, profil pelajar Pancasila itu, P5 itu. Yang paling tingkat kesulitannya paling tinggi adalah tingkat kesulitan sampai tahap membudaya. Jadi sholat berjamaah yang membudaya, sholat duha yang membudaya, kebersihan yang membudaya, itu menjadi tingkatan yang paling tinggi. Sedangkan untuk melihat keberhasilan sebuah pendidikan itu tidak bisa instan, Ibu. Jadi kalau misalnya guru kok kadang-kadang ada yang non-sewu agak keras gitu dalam menyikapi, misalnya ini saya sudah mengajar A, B, C kok enggak berhasil. Jangan patah semangat Bapak dan Ibu, karena memang hasil pendidikan tidak bisa dilihat dalam jangka waktu yang pendek. Nah, di dalam P5 itu ada dimensi, ada beberapa dimensi. Nah, kalau untuk mencapai dimensi terlalu sulit, itu Bapak Ibu bisa ke elemennya, bisa ke dalam lagi, bisa ke poin-poin dimensi itu apa saja. Itu tahapan yang paling cepat yang bisa dilihat dalam proses asesmennya. Karena kita akan kecewa apabila kita ngarep-ngarep disiplin yang positif terlihat dalam jangka waktu, jangankan kok 1 tahun. Karena apa? Karena hasil pendidikan itu bisa terlihat bisa sampai 5 tahun, 10 tahun ke depan. Tapi kita tidak usah patah semangat. Bahkan ada hasil yang kita pelajarkan, hasil yang kita berikan itu akan dilihat setelah lulus dari sekolah. Sehingga pada saat kita mengajar, kalau kita selalu mengedepankan emosi, maka itu tidak akan mengatasi masalah. Karena hasil belajarnya akan terlihat setelah mereka lulus, tapi kita tidak bisa melihat juga hasilnya, gitu. Jadi memang sekali lagi Ibu Kepala Sekolah, Bu Erna dan teman-teman di SMK Muhammadiyah 1 ini, marilah kita selalu bersama-sama untuk berkolaborasi, untuk selalu mendampingi peserta didik kita agar mereka bisa dari input yang semacam itu diproses di SMK Muhammadiyah semacam ini menjadi output yang sesuai dengan visi dan misinya. Gitu saja dari saya, refleksi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan suatu saat ide dari CGP ini bisa menjadi inisiatif atau bisa menginisiasi sekolah untuk mengadakan kegiatan serupa yang lebih besar,
sehingga masukan-masukan itu dapat diakomodir oleh Bu Kepala Sekolah sehingga menjadi sebuah program dan prakarsa perubahan yang bisa dirasakan, bisa dijalankan oleh semua elemen di SMK Muhammadiyah 1 Pemakan. Terima kasih, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, acara demi acara telah kita lalui dan tibalah kita di acara yang terakhir yaitu penutup. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada perilaku atau tutur kata yang kurang berkenan. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.